Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tasing kembali. Ibu berharap semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan dalam belajarnya. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Sekarang kalian siapkan perlengkapannya, Al-Quran, buku tilawati, buku tulis, dan juga penghapus serta pensilnya. Baik, setelah kalian siapkan peralatannya, sekarang kita ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang huruf lam sukun yang didahului oleh huruf alif dan yang didahului oleh huruf yang berharokat. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarinnya itu kita membahas hanya tentang huruf lam sukunnya aja. Nah, sebelum ke materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian lam sukun yang didahului alif dan lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Terus yang kedua, siswa dapat melafalkan surat lam sukun yang didahului oleh alif dan lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh huruf lam sukun yang didahului oleh alif dan lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Nah, yang keempat, siswa dapat mengaplikasikan materi lam sukun yang didahului alif dan juga lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat ketika membaca Al-Quran dan juga buku tilawati. Baik, sekarang dengarkan ya. Di sini materinya kita akan membahas tentang huruf lam sukun yang didahului oleh huruf alif dan lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Yang pertama, huruf lam sukun didahului oleh huruf alif, yaitu huruf lam yang sebelumnya terdapat huruf alifnya. Jadi, sebelum huruf lam sukunnya terdapat huruf alif. Dan yang kedua, yaitu lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Jadi, huruf lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat yaitu huruf lam yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat. Jadi, kalau huruf lam yang didahului oleh huruf alif itu sebelumnya huruf alif aja, tapi kalau huruf yang berharokat yaitu sebelumnya ada huruf harokat, kemudian ada huruf yang berharokat. Contohnya ada harokat fathahnya, kasrohnya, atau domahnya. Nah, di sini Ibu kasih contoh dari lam sukun yang didahului oleh huruf alif dan juga huruf yang berharokat. Di sini ada 4 contoh. 2 contoh lam sukun didahului alif dan juga 2 contoh lam sukun didahului huruf yang berharokat. Contoh yang pertama yaitu wal-akibatu. Nah, wal-akibatu ini contoh lam sukun didahului oleh alif. Dan contoh yang keduanya yaitu ilal madinati. Nah, ini juga contoh lam sukun didahului oleh alif. Jadi sebelum lam sukunnya ini terdapat huruf alif. Nah, ada juga contoh lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Sama contohnya wal-akibatu. Tapi ini penulisannya lam sukunnya didahului oleh huruf waw yang berharokat fathah. Dan juga contoh lainnya ilal madinati. Ini juga contohnya lam sukunnya didahului oleh huruf
lam yang berharokat fathah. Jadi udah bisa membedakan ya. Contoh lam sukun yang didahului oleh huruf alif dan juga lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Terus bagaimana Bu cara bacanya? Nah, kalau cara bacanya yaitu sama, maupun lam sukun yang didahului oleh huruf alif ataupun lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat, bacanya yaitu sama, ditekan tapi tidak dibaca panjang. Ingat ya, ditekan tapi tidak dibaca panjang. Kayak contohnya, ibu ulangi lagi, wal akibatu. Nah, ditekan wal tapi nggak dibaca panjang. Nah, seperti itu. Begitupun dengan lafadz lainnya. Lalu dijelaskan dalam ilmu tajwid bahwa huruf lam sukun disebut juga sebagai lam ta'rif. Disebut sebagai lam ta'rif. Nah, lam ta'rifnya di sini atau huruf lam sukunnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan al-samsiyah. Siapa yang sudah tahu apa itu huruf al-qamariyah dan juga huruf al-samsiyah? Baik, Ibu jelaskan yang pertama yaitu al-samsiyah. Nah, al-samsiyah disebut idgham samsiyah. Al-samsiyah berasal dari kata syamsun yang artinya matahari. Nah, kalian kalau melihat matahari itu terlihat jelas atau tidak? Pasti tidak terlihat jelas kan ya, karena ketika kita memandang matahari maka akan silau dan akan terlihat samar, tidak terlalu jelas maksudnya. Nah, sama halnya dengan al-samsiyah. Jadi al-samsiyah itu nama lainnya atau berasal dari katanya yaitu kata samsun yang artinya matahari. Terus terjadinya al-samsiyah apabila ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Huruf samsiyahnya mana Bu? Huruf samsiyahnya nih ada 14. Yang pertama ada huruf to, sa, so, ro, ta, zo, za, na, da, sa, zo, za, sya, sama la. Nah, huruf al-samsiyahnya seperti tadi yang Ibu bilang yaitu dibacanya samar. Nih, contohnya. Ada 3 contoh nih di sini huruf al-samsiyah. Yang pertama as-salama, at-toriki, an-naba. Nah, di sini ketika mengucapkan lafaz al-nya, al itu tidak dibaca jelas, disamarkan, tapi langsung baca huruf sa-nya di sini. Nah, di sini juga kenapa ini bisa disebut al-samsiyah? Karena setelah huruf al-nya ini ada huruf sa. Nah, huruf sa-nya ini sebagai salah satu huruf dari huruf samsiyah. Ya, sudah dipahami? Atau gini, untuk memudahkan kalian mencirikannya yaitu kalau al-samsiyah yaitu cirinya ada harokat atau ada tanda tasjid, sedangkan al-qamariyah itu tidak ada tanda tasjid. Baik, kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas al-qamariyah. Oke, baik. Yang kedua kita akan bahas tentang al-qamariyah. Di sini al-qamariyah disebut juga izhar qamariyah. Terus al-qamariyah berasal dari kata qomar, artinya bulan. Nah, ketika kalian melihat bulan, apa yang terlihat? Coba. Pasti akan terlihat sangat jelas ya dibandingkan dengan matahari. Diibaratkan al-qamariyah itu seperti kalian memandang bulan. Terus di sini
Terjadinya al-qamariyah adalah apabila huruf al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyahnya apa aja, Bu? Nah, di sini huruf qamariyahnya ada 14. Jadi, apabila ada huruf al bertemu dengan huruf alif, huruf ba, goin, ha, ja, ka, waw, kho, fa, ain, ko, ya, mim sama ha, maka disebutnya al-qamariyah. Dan juga al-qamariyah di sini dibacanya jelas dan terang. Dibacanya yaitu jelas dan terang. Terus nih, kalian lihat ada contoh al-qamariyah. Al-khairu, al-hukmu, al-wasilata, al-wasilata. Nah, di sini dibacanya alnya itu jelas. Karena yang pertama nih, lam sukun, alif lam bertemu dengan huruf kho. Nah, huruf kho di sini yaitu salah satu huruf al-qamariyah. Maka pada lafadz al-khairu dibacanya alnya jelas karena alnya berhadapan dengan huruf al-qamariyah, dengan salah satu huruf qamariyah. Baik, di sini Ibu sudah menjelaskan. Yang pertama, huruf lam sukun didahului oleh alif dan lam sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat. Kalian sudah bisa membedakan ya. Kalau huruf lam sukun yang didahului oleh huruf alif, yaitu berarti sebelum lam sukunnya terdapat huruf alif. Nah, kalau huruf lam sukunnya didahului oleh huruf yang berharokat, berarti sebelum lam sukunnya terdapat huruf apapun itu yang berharokat fathah, mau kasroh, mau dhammah. Seperti itu. Kemudian huruf lam sukun dalam ilmu tajwid disebut juga lam ta'rif. Lam ta'rifnya terbagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan juga al-samsiyah. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran dari Ibu ini. Setelah kalian memahami, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian setelah kalian catat materinya, kalian lanjut mencatat soal di bawah ini. Di sini ada evaluasi, ada soal 5, silakan kalian tulis, salin dan juga kalian jawab. Lalu kalian kirim ke classroom. Selamat mengerjakan, semoga Allah berikan kemudahan untuk kalian dalam belajarnya dan juga dalam mengerjakan soal dari Ibu. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Sekarang kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.